Google atas penjualan Chrome Device Management dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbud. Selain itu, Ibrahim Arif alias Ibam, Juristan dan Handayani memaparkan spesifikasi dengan harga laptop Chromebook sebesar 6 juta per unit dan Chrome Device Management sebesar 420.000 per unit tanpa adanya bukti dukung, diantaranya hasil survei harga, klarifikasi harga, dan data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas harga per unit laptop Chromebook yang sebenarnya dari prinsipal maupun distributor untuk pengadaan Chromebook tahun 2020 yang kemudian juga dijadikan sebagai acuan anggaran untuk pengadaan Chromebook tahun 2021 dan tahun 2022. Oleh karena terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah memutuskan pengadaan TIK tahun 2020 menggunakan Chromebook, kemudian pada tanggal 11 Mei 2020 Sutanto menerbitkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4558 sekian tentang penetapan tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020. Isi surat tersebut sama dengan surat nomor 4317 sekian tertanggal 30 April 2020 dengan tugas tim teknis, yakni melakukan kajian dan analisa kebutuhan peralatan TIK pada satuan pendidikan, mengusulkan kelayakan kebutuhan TIK berdasarkan hasil kajian di lapangan, melakukan pengkajian kerangka acuan kerja, melakukan pengawasan proses pelaksanaan pengadaan alat TIK, dan membuat laporan hasil analisa kebijakan kepada Menteri. Namun dalam pelaksanaannya, tim teknis tidak melakukan kajian dan analisa kebutuhan peralatan TIK pada satuan pendidikan serta tidak melakukan pengkajian kerangka acuan kerja, sebagaimana yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pengadaan. Akan tetapi, tim teknis hanya melakukan perintah terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagaimana penyampaian Hamid Muhammad kepada Sutanto, yaitu 1. Menghitung spek perangkat IT berbasis Chromebook yang mau diadakan. 2. Mengetes kompatibilitas existing aplikasi sekolah, Dinas Pendidikan dan Kemendikbud. 3. Melakukan survei ketersediaan dan harga Chromebook di pasaran. Pada tanggal 14 Mei 2020 dilakukan rapat melalui Zoom meeting yang dipimpin oleh Fiona Handayani dan dihadiri oleh tim teknis. Dalam rapat tersebut, Fiona Handayani menyampaikan kebutuhan TIK ini berdasarkan asesmen, pembahasan lini masa, dan simulasi penghitungan anggaran dan kebutuhan spesifikasi di masing-masing direktorat. Sedangkan masing-masing pihak Direktorat Jenderal Pautdasmen tidak pernah diajak pembahasan mengenai anggaran kebutuhan pengadaan. Dalam rapat Zoom meeting tersebut, Ibrahim Arif alias Ibam tetap berupaya mengarahkan sistem operasi Chrome yang menggunakan Chromebook Device Management lebih unggul dari Windows. Hal tersebut untuk memastikan pengadaan TIK tahun 2020 sebagaimana terdakwa Nadiem Anwar Makarim menggunakan produk Google. Pada tanggal 19 Mei 2020, tim teknis melakukan kembali Zoom meeting membahas spesifikasi teknis TIK 2020. Di mana Ibrahim Arif alias Ibam menjelaskan spesifikasi apa saja yang perlu masuk di dalam Chromebook. Selanjutnya ditanggapi oleh tim teknis lain agar memastikan spesifikasi yang ada memiliki kegunaan yang maksimal untuk siswa. Spesifikasi dibagi ke dalam spesifikasi laptop pelajar, laptop siswa, dan sistem jaringan serta jumlah paket yang dibutuhkan tiap sekolah sebanyak 15 laptop Chromebook. Mengacu pada review pengkajian pengadaan TIK untuk asesmen dan pembelajaran tim Pautdasmen, tim asesmen dan tim warteg yang dibuat oleh Ibrahim Arif alias Ibam. Selain itu, tim teknis juga menanggapi jika spesifikasi Chromebook yang disampaikan oleh Ibrahim Arif adalah perintah terdakwa Nadiem Anwar Makarim, sehingga tim teknis meminta Ibrahim Arif menyampaikan pada Juristan dan Fiona Handayani untuk mengesahkan spesifikasi Chromebook dengan langganan G Suite atau Google Workspace yang cukup mahal, dan meminta Ibrahim Arif alias Ibam untuk membuat hitam di atas putih atau legalitas spesifikasi yang telah dibuat. Atas tanggapan peserta tim teknis dalam rapat tersebut, Ibrahim Arif menegaskan bahwa hal ini adalah perintah terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan akan menyampaikan tanggapan tim teknis tersebut ke Fiona Handayani sebagai staf khusus menteri. Pada tanggal 2 Juni 2020, terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengganti 2 pejabat eselon 2 di Kemendikbud, yaitu pertama, Direktur XJ pada Dirjen Pautdasmen dari Hamim kepada Sri Wahyuningsi berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47383 sekian
dan kedua, Direktur SMP pada Ditjen PAUD Dasmen dari Poppy Dewi Puspitawati kepada Mulyasa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47383 sekian. Salah satu alasan terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengganti pejabat eselon 2 diantaranya Poppy Dewi Puspitawati karena berbeda pendapat terkait hasil kajian teknis yang tidak sesuai dengan arahan terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Tidak setuju jika pengadaan merujuk kepada satu produk tertentu sehingga digantikan oleh Mulyasa yang sudah menandatangani pengantar juknis pengadaan peralatan TIK SMP tahun anggaran 2020 tertanggal 15 Mei 2020. Oleh karena terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah menunjuk Sri Wahyuningsi sebagai Direktur SD menggantikan Hamim dan menunjuk Mulyasa sebagai Direktur SMP menggantikan Poppy Dewi Puspitawati. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2020, Hamid Muhammad selaku PLT Dirjen PAUD Dasmen mengeluarkan keputusan nomor 5190 sekian tentang penetapan tim teknis review hasil kajian tim teknis analisis kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yaitu menunjuk Mulyasa sebagai ketua menggantikan Hamim dan Sri Wahyuningsi sebagai wakil ketua menggantikan Poppy Dewi Puspitawati. Bahwa tugas tim teknis review hasil kajian tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama adalah melakukan review atas kajian teknis yang sudah dikeluarkan oleh Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati. Selanjutnya pembuatan review kajian hasil teknis terkait spesifikasi teknis Chromebook tersebut sebagaimana perintah terdakwa Nadiem Makarim melalui staf khusus Menteri Juristan Fiona Handayani Ibrahim Arif selaku anggota tim teknis sekaligus anggota tim teknis review maupun Hamid Muhammad selaku PLT Dirjen PAUD Dasmen yang pelaksana review kajian tim teknis diketuai oleh Mulyasa dan Wakil Ketua Sri Wahyuningsi. Bahwa Mulyasa dan Sri Wahyuningsi memerintahkan tim teknis membuat review hasil kajian tim teknis yang pada pokoknya untuk spesifikasi teknis yang direkomendasikan dalam pengadaan alat TIK tahun anggaran 2020 adalah sesuai arahan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, yaitu menggunakan Chromebook dengan sistem operasi Chrome yang lebih unggul. Review hasil kajian teknis analisa kebutuhan peralatan TIK untuk pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020 yang akan dijadikan spesifikasi untuk pengadaan TIK tahun 2020 dengan spesifikasi antara lain laptop Chromebook, sistem operasi Chrome, device management berlisensi Chrome Education Upgrade. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Mulyasa selaku Ketua Tim Teknis dan Sri Wahyuningsi selaku Wakil Ketua Tim Teknis menyerahkan dokumen review hasil kajian teknis analisa kebutuhan peralatan TIK untuk pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah tahun anggaran sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020 kepada Hamid Muhammad. Selanjutnya review hasil kajian teknis tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan operasi sistem laptop untuk program digitalisasi pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan dan telah diarahkan menggunakan sistem operasi Chrome termasuk Chrome Device Management. Pada tanggal 1 Juli 2020 diadakan rapat revisi pergeseran anggaran pengadaan TIK diawali dengan rapat eselon 1 yang dihadiri oleh terdakwa Nadiem Anwar Makarim, Juristan dan Fiona Handayani. Dalam rapat itu, terdakwa Nadiem Anwar Makarim membuat keputusan menggeser anggaran pengadaan TIK laptop Chromebook yang semula dianggarkan untuk SMA menjadi pengadaan TIK laptop Chromebook SD dan SMP. Atas keputusan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, dibuat revisi anggaran untuk Direktorat SD dan SMP tanpa melalui kajian kebutuhan yang dibuat oleh Sri Wahyuningsi selaku Direktur SD dan Mulyasa selaku Direktur SMP. Adapun item revisi anggaran untuk pengadaan TIK Chromebook hanya didasarkan dari harga yang ditentukan oleh Ibrahim Arif dan Fiona Handayani untuk satu unit laptop Chromebook seharga Rp6 juta dan Chromebook Device Management seharga Rp420.000. Sehingga dari harga yang dibuat tanpa kajian ataupun tanpa kebutuhan. Selanjutnya diusulkan anggaran untuk revisi kebutuhan TIK tahun 2020 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp750.490.000 dengan rincian yaitu Direktorat SD sebanyak 2.330 paket dengan anggaran per paket sebesar Rp93.790.837
dengan total 218 miliar 532 juta 650.000 dan Direktorat SMP sebanyak 5.222 paket dengan anggaran per paket sebesar 92 juta 220.000 rupiah dengan total sebesar 481 miliar 572 juta 840.000. Dilanjutkan yang mulia. 1.1 Pengadaan Chromebook Direktorat SMP tahun 2020 melalui e-katalog. Pada tanggal 11 Juni 2020, Mulyarsyah menandatangani keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang sedang berada di sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Saat ini masih berlangsung, pemirsa. Kemudian ini sedang didalami bagaimana nanti proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek yang dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak baik di lingkungan kementerian maupun penyedia barang dan juga jasa. Ada yang menarik pemirsa dalam sidang hari ini bahwa tadi disebutkan ada sorotan berkenaan dengan bukti kronologi awal perencanaan proyek pengadaan, yaitu adalah dengan adanya grup WhatsApp. JPU di sini tadi menyebut sebelum menduduki jabatan sebagai Mendikbud sekitar bulan Juli 2019 dan Agustus 2019 terdakwa Nadiem ini membuat dua grup WhatsApp atau grup WA Education Council dan juga grup WA Mas Menteri Kortim. Grup ini diisi beberapa teman Nadiem yang juga bekerja di Yayasan Studi Pendidikan dan Kebijakan. Kemudian juga dua grup WA beranggotakan teman-temannya ini, diantaranya ada Yuristan dan juga Fiona Handayani dari Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Selain dua grup ini, Yuristan juga diketahui membuat satu grup WA lagi bernama Tim Pod Asmen. Grup ini beranggotakan Fiona Handayani, kemudian juga memasukkan Jumeri yang saat itu masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, lalu dimasukkan ke grup atas permintaan Nadiem Makarim dan dipersiapkan nantinya untuk menjadi pejabat eselon 1 di Direktorat Jenderal Pod Asmen Kemendikbud. Inilah kemudian yang masih terus dibaca di siang hari ini pemirsa berkenaan dengan kronologi dari kasusnya. Kami akan update terus perkembangan dari sidang ini di program selanjutnya di program Metro Siang. Untuk sementara kami akhiri breaking news kali ini. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.